Kita bersyukur kepada Tuhan karena keadaan yang menakutkan mulai berubah perlahan-lahan. Minggu-minggu yang lampau, kita semua seperti masih ada dalam suasana yang sangat memprihatinkan kita, yang sangat menakutkan kita. Tapi dengan perubahan status dari level 4 ke level 3, lalu kemarin mulai masuk level 2, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan sangat bersyukur. Namun itu bukan berarti bahwa kita lepas masker, lalu tidak cuci tangan, lalu tidak jaga jarak lagi. Justru makin kita ketat dalam menjaga supaya situasi terus berubah menuju kepada level 1 atau masuk kepada green sign atau green color, artinya suasana yang lebih merdeka dan kita beribadah sudah tidak perlu lagi 50% kapasitas gereja itu jemaat hadir, tapi sudah leluasa untuk hadir. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu juga belum ada pemberitahuan untuk waktu ibadah, waktunya berubah, yaitu kita hanya ada dalam ruangan kebaktian tetap 1 jam saja. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang kehidupan dari kekristenan kita ini yang sekarang ada, diperlukan sebuah perilaku yang fokus kepada perintah Tuhan dan fokus untuk melaksanakan perintah Tuhan dan fokus untuk memperhatikan kalau ada sesuatu yang perlu dihapuskan, ditumpas atau dibinasakan, yaitu dosa. Kita tidak bisa main-main untuk itu. Dan pekerjaan melenyapkan pengaruh jajahan atas kita oleh dosa, itu kita harus fokus betul kepada Tuhan, perintah Tuhan, dan fokus untuk tidak main-main dengan merasa anggap kecil atau merasa anggap tidak apa-apa soal dosa. Mesti kita serius fokus untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini menyangkut juga menyelesaikan dosa dari diri kita, dari ruang lingkup kita. Itu berkaitan penuh dengan pekerjaan misi. Sebab seseorang mengalami pembebasan, kelepasan, dan tidak dijajah oleh dosa dan oleh iblis atau oleh kuasa kegelapan, maka dia akan leluasa mengerjakan pekerjaan mujizat. Tadi pagi Pendeta Jason sudah berkhotbah tentang pekerjaan misi, dan dia ingatkan kita kembali bahwa gereja yang tidak melaksanakan misi adalah gereja yang mati. Dan gereja yang tidak melaksanakan misi ini adalah gereja dilihat secara makro, yaitu himpunan yang besar seperti kita yang ada ini, dan gereja secara dunia, dan secara mikro yaitu individu. Gereja ini adalah tubuh kita. Ketika kita dijajah, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh pengaruh daging dan dunia ini,
kehidupan kita tidak bisa menjadi alat misi, karena menjadi alat misi bukan saja pergi untuk menjangkau orang-orang di negara-negara lain atau pulau-pulau lain, tapi kehidupan kita ini harus menjadi saksi buat keluarga kita sendiri, mengundang orang lain datang ke dalam persekutuan, mengundang keluarga kita datang ke dalam gereja atau ibadah. Sebenarnya itu pelaksanaan misi. Jadi ada misi secara makro menjangkau dunia, ada misi secara mikro dari gereja yang mikro, dari setiap individu kita adalah gereja, menyangkut orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau tidak ada pelaksanaan misi, itu berarti kita sedang dikuasai atau dijajah oleh si penjajah yang namanya setan atau iblis atau dosa, sehingga kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, dari tema besar kita, Everything Must Be Changed in 2021, berkaitan dengan tema besar itu di 2021, segala sesuatu harus berubah, termasuk perilaku individualistis. Semua hanya untuk pribadi, berubah menjadi untuk orang lain juga. Itu misi. Nah, ini mesti ada perubahan dalam cara berpikir kita, salah satunya dalam melaksanakan misi. Nah, ketika orang mau melakukan pekerjaan misi, itu tentu dia tidak boleh terikat dan terganggu atau dikuasai oleh sesuatu yang tidak memberi keleluasaan atau kebebasan. Nah, dari tema besar itu, subtema kita pada hari ini, sore ini, adalah di saat tidak fokus untuk menghancurkan musuh atau melenyapkan dosa dan melakukan perintah Tuhan, kita akan lebih mudah berbuat dosa. Sekali lagi, di saat tidak fokus untuk menghancurkan dosa atau musuh kita adalah setan atau iblis, atau menolaknya atau menghapuskannya atau menjauhkannya dari dalam hidup kita, kita akan lebih mudah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, when we don't focus on the destroying the enemy or eliminate sin, we are very easy fall in sin and become sinners. Nah, subtema ini saya angkat dari bacaan ini. Bacaan di dalam 2 Samuel 11 mulai ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Dan seterusnya. Bacaan ini dapat dibaca kejadian sepenuhnya di dalam 2 Samuel 11. Nah, saya ingin memberikan keterangan sesuai dengan subtema kita.
tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar bacaan ini. Tapi sebelum Anda memberi jawaban di dalam diri Anda sendiri, saya sekali lagi akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ini sesuai dengan subtema kita. Saat tidak fokus untuk menghancurkan musuh, yang artinya yang menjajah Israel, apalagi suku Amon dan Moab itu adalah suku yang pernah menyerang Israel waktu 430 tahun menjadi budak di Mesir, keluar dibebaskan sampai di daerah Amon dan Moab. Mereka justru berupaya menumpas bangsa Israel, bahkan mereka minta Bileam untuk datang supaya kutuk bangsa itu. Jadi kalau lihat dari spiritnya, bangsa Amon dan Moab itu adalah dosa yang sedang, gambaran dari dosa yang sedang berupaya mematikan umat pilihan Tuhan. Apalagi di dalam Keluaran pasal 4 itu Tuhan Allah bilang sama Musa, kasih tahu sama Firaun bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Itu anaknya Tuhan Allah. Nah, sekarang tiba saatnya Tuhan, waktu Israel memasuki tanah perjanjian, sudah lebih dahulu mengatakan semua yang tidak benar di negeri itu dan hidup dalam dosa, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam menentang kebenaran dan menentang akan Allah, dilenyapkan semua. Dan satu waktu bangsa Amon dan bangsa yang lain harus ditumpaskan, harus dihapuskan. Ini gambaran daripada dosa yang sedang bekerja, yang berupaya untuk menguasai, mempengaruhi bangsa Israel. Ketika itu Daud kurang fokus untuk masuk di dalam menumpas bangsa ini, yang adalah gambaran daripada dosa iblis dan pengaruh daripada kuasa kegelapan atau kuasa penyembahan berhala. Dia menyuruh Yoab dan orang lain pergi untuk berperang, tapi dia sendiri tidak fokus dengan peperangan itu, menghapuskan yang menjajah, yang menghapuskan, yang mempengaruhi bangsa Israel untuk menyimpang dari kepercayaan, untuk menyimpang dari penyembahan, untuk menyimpang dari hormat akan Tuhan. Dan baru saja kita baca akibat dia tidak fokus untuk itu. Mulai ayat yang kedua, lebih mudah ia jatuh dalam dosa. Kalau saja ia fokus dan ikut dalam pertempuran, karena waktu-waktu yang lalu dia memimpin pertempuran, menumpas bangsa-bangsa yang lain yang mempengaruhi mereka untuk hidup kembali menyembah Baal dan lain-lain. Kemenangan selalu ada, tapi kali ini dia kurang fokus. Dia lebih suka tinggal di istana. Dia lebih suka tinggal di tempat. Orang lain dia lepaskan untuk pekerjaan misi, orang lain dia lepaskan untuk pekerjaan menghapuskan dosa dan jajahan iblis, dan jajahan dosa dan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang digambarkan dalam bangsa Amon dalam konteks ini. Dia sendiri tidak fokus kepada persoalan itu. Dia tinggal di istana. Dan bacaan ini memberikan kita keterangan, akhirnya ia mudah jatuh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tadi saya memberikan penjelasan bahwa mereka-mereka yang mempengaruhi bangsa Israel, suku bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala, hidup secara duniawi, hidup di dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, disuruh supaya spirit dan semangat seperti ini harus ditumpas. Ulangan 23 ayat 2 mulai, seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amun atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah, ayat yang kelima, kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ini peraturan dalam hukum Taurat dalam perjanjian lama terhadap Amun dan Moab, karena mereka menggunakan Bileam untuk kutuk bangsa pilihan Tuhan, sama dengan kutuk Tuhan. Maka itu disuruh untuk tumpas roh yang mengutuk Tuhan. Ini roh antikristus, roh yang menolak Tuhan, roh yang menolak anak-anak Tuhan, anak sulung Tuhan. Justru meminta supaya kepada juru mantra Bileam supaya kalau bisa kutuk mereka. Satu saat Tuhan bilang, ini dosa, ini roh yang tidak baik ada di sekelilingmu, ini kejahatan yang masih ada, tumpas, binasakan, jauhkan, lenyapkan. Sekali lagi, dan tidak fokus untuk itu. Dia kirim orang pergi, tapi dia sendiri tinggal di rumah. Akibatnya, Anda tahu cerita yang tadi dibaca. When we cannot focus and going in to the world to cast out all sin, all work of the devil, that is Moab and Ammon, you very easy fall in sin and become sinner. Jadi, kalau kita tidak fokus masuk dalam peperangan yang besar, yaitu menolak dosa, menolak kuasa setan, menolak kuasa daging, menolak kuasa-kuasa yang coba merusak kehidupan kita yang digambarkan sebagai Ammon dan Moab ini, maka kita lebih mudah jatuh dalam dosa. Seperti dia kirim orang tapi dia sendiri tidak fokus ke sana. Dia tinggal di rumah dan dia tinggal di istana, dan apa yang terjadi? Sangat mudah jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika sampai kepada penyampaian ini, kita mungkin mulai memikirkan tentang diri kita. Kemungkinan ada hal yang sedang dekat di sekitar kita, atau melekat di sekitar kita, atau ada di sekitar kita yang sebenarnya kita mesti tumpaskan, sebenarnya kita mesti lepaskan, sebenarnya kita harus matikan, sebenarnya kita mesti tolak, yaitu dosa yang digambarkan seperti di dalam 2 Samuel pasal 11 tadi itu.
Di mana Tuhan bilang sama Daud, ayo cepat habiskan itu, tapi dia tidak fokus. Dia kasih orang lain, dia tinggal di rumah, dia santai di rumah, dia tidak memikirkan bahwa bangsa ini membahayakan. Akhirnya ia mudah jatuh dalam dosa yang sangat besar, yaitu dosa perzinahan, dosa percabulan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, dari dulu sudah dikatakan bahwa bangsa ini bangsa yang sangat berbahaya. Dalam zaman perjanjian lama ya, dia bilang sampai 10 turunan pun ini bangsa Ammon dan Moab tidak boleh masuk dalam persekutuan jemaat, berarti mesti dilenyapkan. Tidak boleh mengikhtiarkan kesejahteraan mereka, berarti mereka harus dilenyapkan karena mereka yang meminta Bileam untuk kutuk anak-anak Tuhan, bangsa Israel. Itu peraturan di dalam perjanjian lama. Kalau saudara berpikir di zaman anugerah ini, saya mau kasih tahu, kasih karunia melampaui segala akal. Jadi saudara dan saya orang berdosa semacam apapun tetap mendapatkan pengampunan dan tidak ada larangan untuk sampai 10 turunan tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Malah sekarang ada anak-anak haram yang jadi penginjil besar. Ada anak-anak yang dilahirkan tidak tahu di bapa di mana, mereka jadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan hebat. Mereka diberkati. Berarti peraturan di dalam perjanjian lama pada saat itu dengan waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan di Golgota dengan berkata, "It is finished," sudah selesai. Berarti semua kekuatan hukum yang butuh, yang mendera dalam zaman Taurat telah diubahkan menjadi kasih karunia anugerah yang tak terbatas, yang disebut dengan endless love, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak ada ujungnya, sehingga kita diberi peluang senantiasa untuk mengubah jalan hidup yang salah. Jadi jikalau kita tidak fokus dalam ini dosa, tapi kita anggap sepi saja, tidak fokus untuk selesaikan ini persoalan yang mempengaruhi saya untuk nanti saya jatuh di dalam dosa. Oh, ini kecil, ini persoalan kecil, ini dosa kecil, lalu tidak selesaikan. Hati-hati. That's the way bring us and let us to going into the place where we call very easy to fall in sin. Itu adalah cara dan jalan yang menuntun kita masuk ke dalam bahagian yang disebut dengan sangat mudah jatuh di dalam dosa. Jadi jangan pandang enteng dosa yang kita bilang kecil, lalu kita tidak fokus untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya sangat mudah, karena pertama Yohanes 1 ayat 9 secara tegas berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil menghapuskannya segala dosa yang telah kita lakukan. Berikan dulu sanjungan bagi. Jadi jangan anggap sepi. Jangan tidak fokus untuk menyelesaikan ini, dan tidak fokus, dan tidak lama ia jahat. Orang lain pergi ke dalam pekerjaan besar, menumpas bangsa Ammon, gambaran dari dosa, pengaruh iblis, pengaruh setan, pengaruh kedagingan, jajahan dari iblis. Daud santai, dia anggap biasa-biasa saja. Dia tidak fokus dengan itu, dan akhirnya dia roboh. Sekali lagi saya kasih ingat, sebuah kapal yang berlabuh di Kupang seandainya tidak memerlukan 10 mata rantai daripada sabuknya itu putus, baru dia terdampar tabrak pulau semalam.
atau terdampar tabrak pulau kerang. Cukup satu yang kecil. Kalau putus rantai saw itu satu saja sudah berangkat. Kapal itu sudah hanyut, sudah dibawa pergi. Ini menggambarkan sekecil apapun dosa itu. Mari kita fokus kepada firman Allah yang mengatakan selesaikan, lenyapkan, hapuskan itu dengan cara sederhana. Yesus berteriak sudah selesai, tinggal saja kita menerima perkataan sudah selesai itu dengan menyerahkan dan mengakuinya menurut pertama Yohanes 1 ayat 9. Dosa-dosa kita Tuhan menyelesaikan. Sebab kalau tidak mudah kita jatuh. Jadi jangan anggap remeh dan tidak fokus kepada perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan dosa yang ada di sekeliling kita dan dalam diri kita. Kenapa harus surut tumpas? Tadi saya sudah singgung dalam Keluaran 4 ayat 22. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu sama Firaun, Israel anakku yang sulung. Anakku yang sulung. Anda bisa tahu hukum anak sulung. Yesus lahir dalam ruang lingkup ketimuran. Dan budaya ketimuran, ketika orang tua meninggal, anak sulung pengganti ayah. Kalau papa meninggal, dia akan bertindak sebagai penanggung jawab ayah atas anak-anak, adik-adik dan keluarga itu. Artinya, hati-hati dengan orang yang mendapatkan hak memimpin. Disebut anak sulung. Dia kasih tahu Israel ialah anakku yang sulung. Nah, bangsa ini menjajah, bangsa ini berusaha untuk menghancurkan Israel. Bangsa ini meminta Bileam untuk kutuk anak sulung ini. Maka itu bilang, pergi tumpaskan mereka. Ini dosa yang sedang menggorogoti. Ini setan yang sedang berupaya menjajah. Ini kuasa kedagingan yang berusaha untuk mematikan kamu. Harus mematikan. Tapi bos tidak pergi. Akhirnya jatuh. Sangat mudah. Very easy. Someone fall in sin because he cannot focus to God's commandments. Dia sangat gampang jatuh karena dia tidak fokus kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan, jauhkan diri, menjauhkan semua dosa, menjauhkan semua penyembahan berhala, menjauhkan semua yang mengajak, membujuk untuk kita berbuat dosa. Jadi di saat tidak fokus untuk menumpas musuh atau melenyapkan dosa atau pengaruh daging atau pengaruh iblis, kita akan lebih mudah berbuat dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di saat tidak fokus untuk masuk dalam peperangan melenyapkan dosa, sebab termasuk sebuah peperangan yang digambarkan dalam apa yang baru kami baca dalam Ulangan pasal yang ke-11 itu seperti sebuah petunjuk kepada kita bahwa dosa mau dibuang, mau dilepaskan, itu kan peperangan besar itu. Anda bayangkan kalau kita buat dosa buat salah kepada papa atau mama, lalu kita mau menyelesaikan, biar kita anak juga kadang-kadang peperangannya besar, gengsi untuk mengaku salah, untuk bilang minta maaf, say sorry terhadap orang tua atau kepada sesama teman kita sudah salah, untuk mau mengaku dosa. Seperti ada peperangan besar dalam diri kita untuk mau buka mulut mengaku, maafkan saya sudah salah. Susah. Atau dengan suami atau dengan istri, seandainya ada silang pendapat dan ternyata salah, suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami mau minta maaf, peperangannya luar biasa dalam hati. Jadi kita hidup dalam peperangan
untuk menyelesaikannya. Nah, di saat tidak fokus untuk menumpas musuh ini atau melenyapkan dosa ini, kita tidak akan memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Karena kita tidak fokus untuk menyelesaikan sesuatu atau masuk dalam peperangan. Orang yang mau masuk ke dalam peperangan sajalah yang dia mengadakan senjata perang dan perlengkapan perang. Kalau dia tidak fokus dan tidak masuk, dia tidak menggunakannya. Padahal Tuhan selalu ingatkan untuk selalu dan senantiasa kenakan senjata perang. Nah, orang yang tidak fokus masuk ke dalam peperangan, dia tidak akan pakai. Tapi kalau orang masuk di dalamnya, dia akan pakai. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan tidak mengenakannya karena dia tidak masuk dalam peperangan, dia tinggal di rumah. Dan akhirnya dia tidak bisa melawan tipu muslihat iblis. Orang punya istri Batseba, entah cantik atau tidak, tapi setan bilang cantik. Kadang-kadang begitu. Orang terganggu dengan perempuan lain, dia ada istrinya cantik. Mungkin perempuan lain kurang cantik, tapi sudah tertipu dengan semua cantik. Padahal dia punya istri lebih cantik dari Will itu. Tapi setan sudah tipu dia. Sehingga dia lihat dia punya istri yang cantik, tidak cantik. Lihat istri orang lain atau perempuan lain yang tidak cantik-cantik. Itu yang suka dibilang bahwa rumput di kebun orang lebih hijau dari kebun kami. Karena dia lihat dari jauh. Tapi kalau dia pergi ada banyak di situ. Nanti kalau dia sedekat-dekat dulu, masuk di dalam baru lihat duri, batu, semua kotor di situ. Karena tidak pakai perlengkapan senjata Allah, tidak dapat bertahan melawan tipu muslihat. Daud tidak dapat bertahan atas tipu muslihat daripada iblis. Dia bangun, iblis bawa matanya, lihat dari atas ada perempuan mandi di sana. Mungkin kamar mandi dulu tidak pakai atap pedang. Ayat 12, karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, sebab setan itu roh dan dia terus menyerang kita. Jadi kalau kita tidak memakai perlengkapan senjata dengan menyadari bahwa kita ada di bumi ini, terus ada dalam peperangan terus menerus. Peperangan melawan dosa, peperangan melawan kedagingan kita, peperangan menyangkut paut kerendahan hati kita. Seperti tadi saya contohkan, sudah salah, harus rendah hati mengaku dosa, sesori terhadap suami atau istri, atau anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak. Peperangan selalu ada, dan kalau tidak pakai perlengkapan senjata, kita tidak bisa menang. Kita lebih gampang, very easy, fall in sin. Sangat mudah, sangat gampang jatuh dalam dosa. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau kita tidak sadar bahwa kita ada di dalam daerah peperangan, kita tidak memakai senjata, kita tidak memakai pakaian perang. Kalau kita tidak fokus bahwa kita sedang berperang, melaksanakan firman Allah, kita tidak pakai itu semua. Nah, karena tidak fokus, dia tidak pakai, robohnya, jatuhnya begitu dahsyat sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, Daud punya kaki bukan berkasutkan kerelaan memberitakan kebenaran,
tapi berpijak di atas lantai gading, di atas tempat tidur yang bersalurkan emas, di atas bersandar pada tiang-tiang kayu aras yang mahal dan baik, dan duduk pada takhta yang bersalurkan emas. Akhirnya semua yang duniawi ini tidak bisa mempertahankan dia untuk tidak jatuh. Waktu dia ada di istana, mungkin di lantai 2 atau lantai 3, itu tidak memberi kekokohan kepada dia. Tahtanya dari emas, tempat tidurnya dari gading, tiang-tiang rumahnya dari kayu aras, semua serba mewah, lantainya mungkin dari keramik yang terbaik. Sekali lagi, semua itu tidak dapat memperlengkapi kami untuk tahan berdiri atas godaan dan tidak jatuh. Pasti jatuh. Tapi kalau berkasutkan kebenaran, Injil berikatkan pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, senjata rohani ini, kita akan kokoh berdiri. Dan bila di dalam kita ada Roh Allah yang hidup, kita adalah lebih daripada pemenang. Ada amin. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat tidak fokus untuk menumpas musuh atau melenyapkan dosa, kita tidak memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Itu sebabnya sekali lagi Raja Daud jatuh terkena peluru musuh, yakni Batseba yang cantik, yang telanjang. Ayat 2 sampai ayat yang keempat mengatakan seperti itu. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ternyata penggoda ini, meskipun buruk, selalu dibilang elok, ya, cantik. Saudara tanya orang-orang yang punya pengalaman jatuh, mereka akan cerita jujur sama saudara bahwa ternyata istri saya lebih cantik, tapi saya tertipu sampai saya pikir istri orang lain lebih cantik atau perempuan lain lebih cantik. Ternyata suami saya lebih ganteng, tapi saya tertipu sampai saya punya suami yang ganteng, berubah di mataku dia tidak ganteng. Laki-laki lain yang mungkin matanya bengkok lebih cakep. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Elam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud bersinah dengan dia. Mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara. When we don't focus on destroying the enemy or sins, eliminating sins, we never equip ourselves with God's weapons. Very easy to us to fall in sins. Jadi kalau kita di saat tidak fokus kepada firman Allah, perintah Allah untuk menyelesaikan dosa, melenyapkan dosa, kita tidak pernah berkemenangan. We never conquer in our life. Very easy to fall in sin. Kita tidak pernah berkemenangan. Kita lebih gampang jatuh di dalam dosa.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat apa yang dikatakan oleh Yeremia dalam pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Cursed is he who does the work of the Lord deceitful. And cursed is he who gives back his sword from blood. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sebenarnya ini pekerjaan tidak fokus. Menyelesaikan yang perlu diselesaikan. Terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari menumpahkan darah. Ini gambaran. Kata menumpahkan darah ini membinasakan hal yang tidak benar dari bangsa Amon, dari bangsa Moab, dari bangsa Girgasi, dari bangsa yang kejam, Amalek yang ada yang harus dilenyapkan. Kalau tidak fokus, ya kita lalai. Kalau kita lalai, artinya kita tidak fokus. Itu yang terjadi bagi Daud dan dia jatuh. Saudara-saudara, mari sisa hidup kita ini kita fokus number 1 to the commandment of the Lord. Nomor 1 kepada perintah Tuhan. Number 2, we must cast out sin from our life. Harus melenyapkan dosa dari hidup kita. And all of us must use all weapon of God. Dan semua kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena kita ada di dalam situasi perang setiap detik, setiap saat. Ketika kita bilang, kita enak saja, tidak ada peperangan. Nah, waktu kita bilang tidak ada peperangan, kita juga tidak memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Seperti Daud, akhirnya roboh lebih awal, jatuh dan sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan kirim Nathan dan bilang, kau sudah berzina, ambil istri orang, bunuh suami orang. Mari kita bangkit berdiri. James chapter 4 verse 7. Yakobus pasal 4 ayat 7. Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Karena itu tunduk kepada perintah Tuhan. Hapuskan dosa, lenyapkan dosa. Itu musuh besar. Itu gambaran dari Amon, Moab dan bangsa yang berusaha membelokkan kita dari Tuhan. Seperti Tuhan suruh Daud untuk melenyapkannya. Draw near to the Lord God, and He will draw near to you. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia mendekat kepada. Cleanse your hands. Bersihkan tanganmu, tangan hatimu, dirimu. You as sinners, sebagai orang berdosa, and purify your heart, dan kuduskan hatimu. You are double-minded, yang mendua hati. Malam ini, kalau Tuhan bicara di hatimu, ada yang perlu saya tumpas, ada yang perlu saya hapuskan, perlu saya akui, perlu saya lenyapkan dari hidup, yaitu yang namanya dosa. Buatlah keputusan penting itu dan kenakan senjata Allah, karena dengan demikian kita taat kepada perintahnya. Besar